Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami mengenai perbedaan individu dalam belajar. Saya Sipaul Rahmah sebagai moderator, kemudian rekan-rekan saya. Saya Sania Akila dengan NIM 230291148. Saya Lucia Alvina Putri dengan NIM 23029134. Saya Yusmita Febriana Tasud dengan NIM 23018139. Saya Yasifa Khairunisa dengan NIM 23018137. Saya Viga Priscilia dengan NIM 22355011. Baiklah, untuk selanjutnya. Next. Materi pertama akan disampaikan oleh Lucy. Kepada Lucy, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kita bersama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perbedaan individual peserta didik. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri-ciri dan sifat orang yang satu itu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi secara fisik maupun psikologis. Next. Selanjutnya, setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaannya secara umum disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor bawaan, di mana faktor bawaan ini merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan yang disebabkan oleh status sosial ekonomi orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Perbedaan-perbedaan yang tampak diantaranya yaitu adalah perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan kemampuan, perbedaan kepribadian, serta perbedaan gaya belajar. Sehingga perbedaan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Materi selanjutnya itu gaya belajar. Yang kedua, gaya belajar. Nasution 2011-93 menjelaskan bahwa mengajar itu harus memperhatikan gaya belajar atau learning style siswa, yaitu cara ia bereaksi dan menggunakan perangsangan-perangsangan yang diterimanya dalam proses belajar. Para peneliti menemukan adanya berbagai gaya belajar pada siswa yang dapat digolongkan menurut kategori-kategori tertentu. Informasi tentang adanya gaya belajar yang berbeda-beda mempunyai pengaruh atas kurikulum, administrasi, dan proses belajar mengajar. Terdapat 3 gaya belajar. Yang pertama, gaya kognitif siswa, yang kedua, gaya respons siswa terhadap stimulus, dan yang ketiga, model belajar. Pertama, gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan perbedaan dalam perilaku kognitif berpikir dan ingatan yang akan mempengaruhi perilaku dan aktivitas individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, gaya kognitif ini merupakan ciri khas individu dalam memfungsikan kegiatan mental di bidang kognitif, baik itu cara berpikir, mengingat, memecahkan masalah, maupun mengambil keputusan. Yang kedua, gaya respons siswa terhadap stimulus. Yang pertama itu perseptif, yaitu pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk memaknai ataupun memahami sebuah kejadian dan permasalahan tertentu. Siswa dengan gaya belajar ini mengumpulkan banyak informasi tetapi tidak melihat
atau membentuk menjadi kebulatan yang bermakna. Mereka kurang mampu mengerjakan suatu soal yang jadi trial error dan mudah melompat-lompat dan cara penyelesaiannya yang satu kepada yang lain. Yang kedua, reseptif, yaitu kemampuan untuk menerima dan memahami informasi yang disampaikan melalui menyimak dan membaca. Siswa dengan gaya belajar ini mengumpulkan banyak informasi tetapi tidak melihat atau memaknainya. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis yaitu pendekatan atau proses yang dilakukan secara teratur. Yang keempat, intuitif, yaitu pengetahuan batin yang muncul secara alami atau naluriah dari pikiran bawah sadar. Siswa dengan gaya belajar ini langsung menemukan jawaban dengan menggunakan informasi sistematis. Mereka cenderung berpikir secara spontan dan tidak terarah secara logis. Dan yang ketiga yaitu model belajar. Yang pertama, feel dependent, yaitu cenderung bergantung pada lingkungan, mengutamakan hubungan sosial, dan lebih baik bekerja dengan bimbingan. Yang kedua, feel independent, yaitu gaya belajar yang kurang dipengaruhi oleh lingkungan, mampu bekerja sendiri dan lebih baik bekerja secara bebas mandiri. Dan yang ketiga, impulsif reflektif, yaitu gaya belajar seseorang yang cenderung untuk bertindak cepat atau mengambil waktu lebih lama untuk merespon dan memikirkan jawaban yang akurat. Dan yang terakhir, impulsif reflektif, yaitu gaya belajar seseorang yang cenderung untuk bertindak cepat atau mengambil waktu lebih lama untuk merespon dan memikirkan jawaban yang akurat. Selanjutnya yaitu siswa beresiko. Siswa berisiko. Menurut Abdurrahman, menjelaskan bahwa istilah berisiko digunakan untuk menunjukkan bahwa melakukan identifikasi anak berkesulitan belajar pada masa prasekolah merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Mereka belum mengalami kegagalan di sekolah, namun berpotensi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Potensi ini didasarkan pada 3 faktor. 1, hasil pemeriksaan medis, 2, resiko biologis, dan 3, resiko lingkungan. Next. Tipe kepribadian. Kepribadian atau personalitas adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya. 5 faktor utama dalam kepribadian yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Faktor tipe kepribadian. 1, openness atau keterbukaan kepada pengalaman. Seperti A, imajinatif atau praktif, B, tertarik pada variasi atau rutinitas, C, independen atau mudah menyesuaikan diri. Yang kedua adalah conscientiousness atau kepatuhan. Seperti A, rapi atau tidak rapi, B, perhatian atau ceroboh, C, disiplin atau impulsif. Yang ketiga adalah extraversion. Seperti A, terbuka terhadap sosial atau menyendiri, suka bersenang atau bersedih, dan kasih sayang atau sebaliknya. Faktor yang keempat adalah agreeableness atau kepekaan nurani, seperti berhati lembut atau kasar, percaya atau curiga, dan membantu atau tidak kooperatif. Lalu yang selanjutnya adalah neuroticism atau stabilitas emosional, seperti tenang atau cemas, merasa aman atau tidak aman, dan puas pada diri atau mengasihani diri sendiri. Latar belakang sosial ekonomi. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan, dan penghasilan mereka dapat bervariasi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Ada beberapa faktor yang menghambat prestasi berkaitan dengan sosial ekonomi, di antara lain seperti rendahnya nutrisi, emosional stres, sedikitnya pengalaman awal yang mendukung kesiapan sekolah,
penolakan dari teman sebaya, rendahnya kualitas sekolah yang dimasuki, aspirasi dan ekspektasi yang rendah, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Anak berkebutuhan khusus atau ABK. Menurut Risma, anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan, baik fisik, mental intelektual, sosial, dan emosional, dalam proses pertumbuhan berkembangnya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sedangkan menurut Howard, anak kebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosional, atau fisik. Next. Ada beberapa variasi istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu disability. Disability atau keterbatasan yang dihasilkan dari impairment. Untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya biasanya digunakan dalam level individu. Yang kedua, impairment. Kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis atau struktur, anatomi, atau fungsinya. Biasanya digunakan pada level organ. Dan yang terakhir adalah handicap. Ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment atau disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah orang yang mempunyai gangguan penglihatan. Kemudian tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran. Yang ketiga, tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau kelainan pada ortopedik. Selanjutnya, tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Kemudian tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Dan yang terakhir adalah kesulitan belajar yang disebabkan oleh brain injury, disfungsi otak, disleksia, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologisnya. Filosofi yang mendasari pendidikan inklusif adalah keyakinan bahwa setiap anak, baik karena gangguan perkembangan fisik atau mental, maupun cerdas atau bakat, istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya anak-anak normal lainnya dalam lingkungan yang sama. Beberapa prinsip mendasar yang mendukung keberagaman yaitu yang pertama, kelas dengan kondisi peserta didik yang beragam. Yang kedua, keberagaman datang dari hasil penilaian yang efektif dan terus-menerus dari kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga,
semua peserta didik mempunyai pekerjaan yang sesuai. Yang keempat, guru dan peserta didik dapat bekerja sama dalam pembelajaran. Yogi dan Chapman, hal-hal yang mendukung pandangan atau filosofi mengenai pembelajaran diferensiasi antara lain yang pertama, semua siswa pada dasarnya memiliki kekuatan dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua, semua siswa memiliki bidang yang butuh untuk dikuatkan. Yang ketiga, setiap otak siswa adalah unik seperti suatu sidik jari atau frying pan. Yang keempat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang kelima, ketika memulai suatu topik yang baru, siswa membawa dasar pengetahuan mereka sebelumnya dan pengalaman mereka. Yang keenam, emosi, perasaan, dan sikap berpengaruh pada belajar. Yang ketujuh, semua siswa dapat belajar. Dan yang terakhir yaitu siswa-siswa belajar dengan cara yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda pula. Kemudian masuk ke contoh kasus, yaitu di sebuah sekolah yang bisa menerima anaknya dengan prihatin, bingung bukan kepalang mencari sebuah sekolah yang bisa menerima anaknya dengan sepenuh hati. Warga desa Surabu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon itu terus berusaha keras agar anaknya Yudan bisa sekolah. Kala itu, tepatnya pada tahun 2015, Yudan seharusnya sudah duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Yudan adalah seorang anak berkebutuhan khusus karena mengidap sindrom autism ringan. Pengalaman tak mengenakan itu terpaksa dilaluinya dengan tabah. Dia harus lebih sabar berjuang demi sang buah hati agar bisa bersekolah layaknya anak-anak lain seusia Yudan. Terlintas dalam benak prihatin ingin menyekolahkan Yudan ke sekolah luar biasa atau SLB, tempat yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus atau pengidap autisme. Akan tetapi minimnya biaya dan jarak membuatnya mengurungkan niatnya menyekolahkan Yudan ke SLB. Bagi prihatin, jarak sekolah luar biasa terlampau jauh. Jarak sekolah luar biasa terlampau jauh, 5 km dari rumahnya. SLB terdekat yaitu hanya ada di Kecamatan Depok dan Sumber. Sudah beberapa sekolah dasar yang ia datangi. Ketika saya mendaftarkan Yudan ke sekolah di lingkungan dekat rumah, saya selalu ditanya, anaknya bisa apa? Saya jawab seadanya, kalau Yudan punya kelainan atau autis. Ujar prihatin menceritakan pengalaman mendaftarkan anaknya kepada sekolah IDN atau di SDN 2 Weru Kidul. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sania dan teman-teman. Dengan dibacakannya contoh kasus pada materi kami, maka berakhir pula presentasi kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.